bisa disimpulkan bahwa nutrisi yang diperlukan pada bayi terdiri dari nutrisi parenteral dan nutrisi enteral. Pada bayi very low birth weight atau VLBW yang lahir dengan kondisi yang tidak stabil, maka asupan nutrisi dapat diberikan dengan cara parenteral. Pemberian nutrisi parenteral dilakukan melalui vena sentral. Nutrisi parenteral yang diberikan berupa cairan dan total parenteral nutrition. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada jurnal ini yaitu dijelaskan secara rinci kebutuhan nutrisi pada bayi baru lahir. Informasi mudah dibaca oleh tenaga medis dan dapat diterapkan di rumah sakit. Kemudian untuk kekurangan, pada jurnal ini tidak membahas mengenai cara penerapan pemberian nutrisi, baik secara parenteral maupun enteral, pada bayi prematur dan tidak dibahas mengenai pemantauan tumbuh kembang pada bayi prematur. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, asuhan nutrisi dan stimulasi dengan status pertumbuhan dan perkembangan balita pada usia 12 sampai 36 bulan. Ya, yang pertama, penelitian ini menggunakan rancangan mixed method dengan strategi concurrence triangulation. Metode penelitian kuantitatif ini menggunakan strategi penelitian analitik cross-sectional dan penelitian kualitatif menggunakan strategi studi kasus. Subjek penelitian adalah ibu dan balita usia 12-36 bulan di wilayah kerja Puskesmas Cibatu, Kabupaten Garut, sebanyak 156 orang. Pengambilan sampel kuantitatif berdasarkan atas teknik proporsi, selanjutnya dilakukan multi-stage dan simple random sampling. Sedangkan untuk sampel kualitatif, menggunakan teknik non-probability sampling dengan caranya purposive sampling. Pengujian statistik mempergunakan uji C kuadrat dengan kemaknaan hasil uji ditentukan berdasarkan atas nilai P kurang dari 0,05. Penelitian dilakukan selama 1 minggu. Selanjutnya, mohon maaf Bu, menghilang. Oke, menghilang sebentar. Ini tidak usah di full screen, tapi di ini aja, biar tidak terlalu lama loadingnya. Karena kalau sedang Zoom dan merekam, biasanya memang lama. Sudah terlihat lagi, Bu? Baik, Bu. Bu sedang mulai loading, Bu. Oke. Silahkan. Sudah terlihat ya? Oke, Bu, sampun. Yes. Selanjutnya, ini atau intervention, subjek penelitian adalah ibu dan balita usia 12-36 bulan di wilayah kerja Puskesmas Cibatu, Kabupaten Garut, sebanyak 156 orang. Pengambilan sampel kuantitatif berdasarkan atas teknik proporsi, selanjutnya dilakukan multi-stage dan sampel kualitatif mempergunakan sampling dengan caranya pengujian statistik C kuadrat. Kemudian untuk C-nya atau comparison, rancangan ini dimaksud untuk mengetahui
hubungan karakteristik meliputi usia, pendidikan, penghasilan, paritas, dan pengasuh, kecuali pekerjaan dan penghasilan terdapat hubungan dengan asuhan nutrisi. Outcome-nya tidak terdapat hubungan bermakna antara asuhan nutrisi dan perkembangan balita dengan nilai P lebih dari 0,05. Terdapat hubungan yang bermakna stimulasi dengan perkembangan balita dengan nilai P kurang dari 0,05. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya subjek penelitian sudah mencakup beberapa karakteristik sehingga dapat disimpulkan dengan jelas dan per subjeknya. Bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, sehingga pembaca mudah untuk mengerti tentang isi jurnal tersebut. Kekurangannya, subjek penelitian perlu ditambahkan dari pengolahan makanan, karena pengolahan yang salah bisa mempengaruhi nilai gizi. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, hubungan kontrol makanan, model peran, dan keterlibatan anak dengan sulit makan pada anak. Untuk T-nya atau problemnya, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-sectional, yaitu suatu desain penelitian yang meneliti suatu kejadian pada satu waktu. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan. Untuk intervensinya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Proses metodologi deskriptif mencakup 4 langkah, yakni bracketing, intuiting, analyzing, dan describing. Selanjutnya, comparison-nya, rancangan ini dimaksud untuk mengetahui hubungan kontrol makanan, model peran, keterlibatan anak dengan sulit makan. Outcome-nya, lebih dari sebagian keluarga di Kelurahan Kota Batu, Kota Palembang, telah melaksanakan kontrol makanan 51,1%, model peran 60,5%, keterlibatan anak 53,2% dengan baik. Ada hubungan yang bermakna antara kontrol makanan, model peran, dan keterlibatan anak dengan sulit makan pada anak dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya bahasa yang digunakan lebih jelas sehingga pembaca mudah untuk memahami. Untuk kekurangannya, nun sewu Ibu, belum diketik. Tidak dijelaskan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sulit makan pada anak berpengaruh pada status gizi anak. Untuk selanjutnya, jurnal yang keempat, yaitu persepsi pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien DM di Desa Sawah Kuwung, Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Proses metodologi deskriptif mencakup 4 langkah, yakni bracketing, intuiting, analyzing, dan describing. Untuk intervensinya, desain deskriptif korelasi jurnal digunakan dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 190 responden yang diambil dengan teknik proportional random sampling. Uji statistik yang digunakan yaitu chi-square. Kemudian untuk comparison-nya, rancangan ini dimaksud untuk mengetahui hubungan kontrol makanan, model peran, keterlibatan anak dengan sulit makan. Outcome-nya,
Karakteristik partisipan meliputi data demografi berupa usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, lama terdiagnosa DM, dan pendidikan. Berdasarkan demografi partisipan tersebut, diketahui bahwa paling banyak pendidikan SMP, bekerja sebagai petani, dan rata-rata terdiagnosa DM sudah 5 tahun. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahasa yang digunakan lebih jelas sehingga pembaca mudah untuk memahami. Kemudian untuk kekurangan, tidak ada hasil analisis food recall, sehingga dapat diketahui unsur-unsur gizi yang berlebihan ataupun yang kekurangan pada penderita DM, dan untuk mempermudah pembaca dalam menyajikan makanan kepada penderita DM. Selanjutnya untuk jurnal yang terakhir, yang kelima, gambaran nutrisi lansia di Desa Benua Baru. Untuk P-nya yaitu desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan pengukuran dan pengamatan status gizi pada lansia yang dilakukan dalam satu waktu saja. Untuk interventionnya, penelitian dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menggunakan penelitian dilakukan dengan pengukuran dan pengamatan status gizi pada lansia yang dilakukan dalam satu waktu saja. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia dengan kriteria inklusinya adalah lebih dari 60 tahun yang dapat diajak berkomunikasi dengan menggunakan rancangan pada variabel screening mini nutritional assessment dan pengukuran indeks massa tubuh dengan alat ukur pengukuran timbangan berat badan dan pita meteran. Comparison-nya, rancangan ini dimaksud untuk mengetahui apakah seorang lansia mempunyai resiko mengalami malnutrisi. Outcome-nya dari hasil penelitian yang didapat, setengah dari lansia tidak mengalami stres psikologis sebanyak 25 orang, sedangkan lansia yang mengalami stres psikologis sebanyak 13 orang. Pemikiran yang positif dari lansia tentang kondisi kesehatannya dapat meningkatkan status kesehatan lansia. Untuk kelebihan dan kekurangan, jurnal ini terdapat saran yang membangun untuk wilayah atau desa setempat. Terdapat penjelasan mengenai rumus perhitungan indeks massa tubuh, sehingga pembaca bisa mengukur IMT pada lansia di rumah. Sedangkan untuk kekurangannya, hanya mengambil sampel lansia yang dapat diajak berkomunikasi. Dan untuk pengukuran sampel lansia, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 6, silakan. Setelah ini baru semuanya diskusi. Setelah semua presentasi selesai. Kelompok 6 dengan siapa? Saya, Bu. Beni Krismariani, Bu. Oke, silakan. Bukan ini ya, Pak Ahmad. Bukan Ibu, kelompok 6 ada Arif Raunak, Valeri Nendi, Beni Krismariani, Endang Sugiyati, sama Wisnu Dwi Dharma. Ada yang salah alamat ya, kelompok 6. Sebentar. Mohon maaf, saya kira kelompok 6, Bu, saya. Aduh. Yang ini? Bukan. Bukan, Ge. Berarti ini. Belum kelihatan. Ini, Ge. Iya, ya, yang itu, Bu. Oke, silahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Fajri, izin untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk kebutuhan eliminasi dari kelompok kami mengambil kebutuhan eliminasi BAB dan gangguan diare. Analisis jurnal menggunakan metode PICO. Judul penelitian, penerapan asuhan keperawatan pasien diare dalam gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Peneliti Ratna Mahmud, Prodi D3 Keperawatan. Mohon maaf gambarnya. Oke, saya lanjutkan. Peneliti Ratna Mahmud, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Unimus Makassar. Ringkasan jurnal. Diare adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cairan. Dengan demikian, kandungan air pada tinja lebih banyak dari keadaan normal, yakni 100 sampai 200 ml sekali defekasi. Sumber Wijaya dan Putri 2013. Pada kasus diare, terjadi perubahan pada pola eliminasi fekal berupa penurunan penyerapan di dalam usus. Diare merupakan penyakit yang mengenai semua kelompok umur, khususnya di kalangan anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Eliminasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial dan berperan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Eliminasi dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis melalui pembuangan sisa-sisa metabolisme. Sehingga apabila hal tersebut terganggu, maka akan mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Arta, Indra, dan Rashid 2018. Tujuan penelitian. Menggambarkan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan diare dalam gangguan pemenuhan kebutuhan pola eliminasi BAB. Selanjutnya, belum muncul. Kekurangan dan kelebihan. Jurnal ditulis dengan sangat ringkas dan pembaca mudah mengerti apa isi dalam jurnal tersebut. Kekurangan, tidak ada grafik yang menunjukkan adanya perbedaan. Selanjutnya, menganalisis jurnal menggunakan PICO. Problem, diare akut didefinisikan sebagai diare yang berlangsung dalam kurun waktu kurang dari 14 hari sejak hari pertama diare muncul. Diare akut dibagi menjadi diare cair akut dan disentri, diare berlendir dan berdarah. Durasi dinyatakan dalam suatu hari, frekuensi dinyatakan dalam satuan jumlah diare dalam satu hari, sedangkan volume diare dinyatakan menurut perkiraan orang tua dalam satuan mililiter. Desain studi kasus yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan melalui pengamatan observasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria inklusi atau pasien anak yang didiagnosa diare dengan gangguan pola eliminasi BAB. Pasien anak berusia prasekolah dengan rentang usia 3-5 tahun. Pasien anak yang dirawat inap, orang tua atau wali yang bersedia menjadi responden. Dan kriteria eksklusif, pasien anak dengan data tidak lengkap. Pasien dan orang tua atau wali yang menolak menjadi responden. Selanjutnya, intervensi. Pemberian cairan utama pada penderita diare karena sebagian besar kasus, terutama pada anak-anak yang dibawa ke RS yang sudah mengalami komplikasi berupa dehidrasi sehingga memerlukan cairan dehidrasi. Terapi yang diberikan pada klien adalah cairan intravena ringer laktat atau RL16
tetes per menit. Paracetamol 120 mili, zinc 10 mili per 24 jam, pomedom sirup 20 mili per 8 jam, dan cefixim 4 mg per 12 jam. Faktor risiko kejadian diare salah satunya adalah tidak memadainya penyediaan air bersih. Selanjutnya, comparison, jurnal perbandingan, jurnal 1, judul penerapan asuhan keperawatan pasien diare dalam gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Peneliti Ratua Mahmud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien anak B berusia 4 tahun dengan kasus diare didapatkan data ibu klien mengatakan klien BAB sebanyak 5 kali. Mohon maaf Bu, yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Yang jurnal 1. Comparison, iya. Betul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien anak B berusia 4 tahun dengan kasus diare didapatkan data ibu klien mengatakan BAB sebanyak 5 kali. Ibu klien mengatakan BAB klien berbentuk encer, terdapat ampas, dan berwarna coklat. Ibu klien mengatakan klien mengeluh sakit perut. Ibu klien juga mengatakan klien muntah-muntah sebanyak 7 kali.